Beruang kutub, beruang putih besar utara ditemukan di seluruh wilayah Arktik. Beruang kutub melakukan perjalanan jarak jauh melintasi hamparan luas yang terpencil, biasanya di atas gumpalan es samudera yang terapung, mencari anjing laut, mangsa utamanya. Beruang kutub adalah karnivora terbesar dan terkuat di darat, sama dengan subspesies beruang coklat yang disebut beruang kodiak. Ia tidak memiliki predator alami dan tidak mengenal rasa takut terhadap manusia, menjadikannya hewan yang sangat berbahaya. Beruang kutub bertubuh kekar, berleher panjang, kepala relatif kecil, telinga pendek membulat, dan ekor pendek. Jantan, yang jauh lebih besar daripada betina, memiliki berat 410 hingga 720 kg. Tingginya sekitar 1,6 meter di bahu, dan panjang 2,2-2,5 meter. Panjang ekornya 7-12 cm. Sinar matahari dapat menembus bulu tebal tersebut, panasnya diserap oleh kulit hitam beruang. Di bawah kulit terdapat lapisan lemak isolasi. Kaki yang lebar memiliki sol yang berbulu untuk melindungi dan menyekat serta memfasilitasi pergerakan melintasi es, begitu pula kulit telapak kaki yang tidak rata, yang membantu mencegah tergelincir. Cakar yang kuat dan tajam juga penting untuk mendapatkan daya tarik, untuk menggali es, dan untuk membunuh mangsa. Beruang kutub adalah hewan penyendiri dan sangat karnivora, terutama memakan anjing laut bercincin, anjing laut berjanggut, dan hewan lainnya. Beruang mengintai anjing laut yang sedang beristirahat di atas es, menyergap mereka di dekat lubang pernapasan, dan menggali anjing laut muda dari tempat perlindungan salju tempat mereka dilahirkan. Beruang kutub lebih menyukai es yang sering mengalami retakan secara periodik akibat angin dan arus laut, karena retakan ini memberikan akses bagi anjing laut untuk mengakses udara dan air. Sebagai mereka mangsanya adalah makhluk akuatik, beruang kutub adalah perenang ulung, dan mereka bahkan diketahui membunuh paus beluga. Di dalam berenang, beruang kutub hanya menggunakan kaki depannya, sebuah adaptasi akuatik yang tidak ditemukan pada mamalia berkaki empat lainnya. Beruang kutub bersifat oportunistik dan juga predator, mereka akan memakan ikan mati dan bangkai paus yang terdampar serta memakan sampah di dekat pemukiman manusia. Perkawinan terjadi pada musim semi, dan implantasi sel telur yang telah dibuahi tertunda. Termasuk penundaan, masa kehamilan dapat berlangsung selama 195-265 hari, dan 1 hingga 4 anak, biasanya 2, lahir selama musim dingin di sarang es atau salju. Anaknya memiliki berat kurang dari 1 kg saat lahir dan baru disapih setelah mereka berumur 2 tahun. Beruang kutub muda mungkin mati kelaparan atau dibunuh oleh jantan dewasa, dan karena alasan ini beruang kutub betina sangat defensif terhadap anak-anaknya jika ada jantan dewasa. Anak-anaknya tetap bersama ibu mereka sampai mereka mencapai kematangan seksual. Betina pertama kali bereproduksi pada usia 4 hingga 8 tahun dan berkembang biak setiap 2 hingga 4 tahun setelahnya. Laki-laki dewasa pada usia yang sama dengan perempuan tetapi tidak berkembang biak sampai beberapa tahun kemudian. Beruang kutub dewasa tidak memiliki predator alami, meskipun walrus dan serigala dapat membunuh mereka. Umur panjang di alam liar adalah 25 hingga 30 tahun, namun di penangkaran beberapa beruang kutub dapat hidup hingga lebih dari 35 tahun. Manusia mungkin menjadi penyebab sebagian besar kematian beruang kutub, melalui perburuan dan pemusnahan hewan bermasalah di dekat pemukiman. Beruang kutub diketahui suka membunuh manusia. Beruang diburu terutama oleh orang Inuit untuk diambil kulitnya, uratnya, lemaknya, dan dagingnya. Meskipun daging beruang kutub dikonsumsi oleh masyarakat adat, namun hatinya tidak dapat dimakan dan seringkali beracun karena kandungan vitamin A-nya yang tinggi. Diperkirakan 22.000 hingga 31.000 beruang kutub hidup di alam liar pada tahun 2020, beruang kutub telah diklasifikasikan sebagai spesies yang rentan sejak tahun 2006, dan memasukkannya ke dalam daftar spesies terancam sejak tahun 2008, sebagian besar, karena pengaruh pemanasan global, yang terus menyusutkan Arktik.
Es laut adalah habitat utama beruang kutub. Model populasi telah memperkirakan peningkatan tingkat kelaparan sebagai akibat dari musim tanpa es yang lebih lama dan penurunan keberhasilan perkawinan, karena fragmentasi es di laut dapat mengurangi tingkat perjumpaan antara jantan dan betina. Studi ekologi menunjukkan bukti bahwa penurunan tutupan es laut telah memaksa beruang kutub menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari buah beri dan telur burung laut, yang merupakan makanan berkualitas rendah sehingga memerlukan upaya lebih besar untuk mendapatkannya. Mengingat semakin besarnya ancaman terhadap spesies ini, perkiraan model menunjukkan bahwa populasi beruang kutub akan menurun.